is the possibility of life after death? In some form, yes. Ultimately, we have to wait and see. There's only one way to find out. I hope we'll wait a long time. Well, exactly, yes. Sejak awal, sejak manusia pertama diciptakan, agama dan kepercayaan kepada sesuatu yang lebih tinggi telah menjadi bagian awal yang diajarkan dan diwariskan. Semuanya bertumpu pada pencarian makna. Namun seiring berjalannya waktu, justru muncul ketidaksamaan dan perbedaan. Dari semenjak manusia mengenal konsep ketuhanan, manusia tak hidup hanya dengan satu keyakinan. Ada ribuan kepercayaan, tradisi spiritual, dan sistem keyakinan yang berbeda. Sebagian berkembang menjadi agama besar yang dianut miliaran manusia, sementara yang lain hanya bertahan dalam kelompok-kelompok kecil atau budaya tertentu. Beberapa agama percaya pada satu Tuhan, sebagian lainnya percaya pada banyak dewa, dan sebagian lain memahami Tuhan sebagai sesuatu yang tak berbentuk, melainkan sebagai realitas kosmik di luar logika dan pemahaman manusia. Perbedaan itu tak hanya pada cara menyembah, ia juga menyentuh pertanyaan paling mendasar dalam kehidupan. Siapa dan bagaimana Tuhan itu? Apa tujuan manusia? Bagaimana manusia harus menjalani hidup? Dan apa yang terjadi setelah kematian? Terlepas dari perbedaan keyakinan, hampir semua agama di dunia ini mengajarkan nilai-nilai baik. Dengan kata lain, meskipun jalan spiritual manusia berbeda, pesan moralnya tetap sama. Tetapi di balik kesamaan, ada satu hal yang sebenarnya jauh lebih rumit. Banyak agama tak hanya mengajarkan cara hidup yang baik, beberapa mengklaim tentang kebenaran, yang diantaranya menyatakan bahwa ajaran yang mereka yakini adalah jalan yang paling benar. Sebagian bahkan mengatakan bahwa keselamatan bergantung pada keyakinan tersebut. Maka disinilah pertanyaan besarnya muncul. Jika di dunia ini ada begitu banyak agama, dan masing-masing memiliki keyakinannya sendiri tentang kebenaran, maka bagaimana sebenarnya posisi semua keyakinan itu di hadapan Tuhan? Dan apakah Tuhan benar-benar menerima agama yang kita yakini? Dalam video ini kita akan masuk ke dalam salah satu paradoks paling gelap dalam sejarah pemikiran manusia, tentang iman, kebenaran, dan kemungkinan bahwa manusia bisa menghabiskan seluruh hidupnya dalam keyakinan yang ternyata keliru. Why are you not a Christian? Because I see no evidence whatever for any of the Christian dogmas. I've examined all the stock arguments in favor of the existence of God, and none of them seem to me to be logically valid. Jika konsep beragama ini memang benar, dan jika Tuhan memang satu, maka secara logika agama juga tak mungkin terpecah menjadi ribuan versi. Pasti hanya ada satu agama yang diterima oleh Tuhan. Namun di dunia ini, justru itulah yang terjadi. Masing-masing agama saling mengklaim kebenarannya. Berbagai agama muncul dengan keyakinan yang berbeda, penjelasan yang berbeda, bahkan terkadang dengan klaim yang saling meniadakan satu sama lain. Disinilah paradoksnya, sebuah dilema yang sejak lama menjadi salah satu pertanyaan terbesar dalam sejarah manusia. Karena jika semua agama mengklaim berasal dari Tuhan, maka secara logika hanya ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi. Kemungkinan pertama, semua agama itu mungkin benar. Namun jika dipikirkan lebih jauh, kemungkinan ini sulit dipertahankan. Sebab banyak ajaran agama yang tidak hanya berbeda, tetapi juga saling bertentangan secara mendasar. Kemungkinan kedua, hanya sebagian yang benar, sementara yang lain keliru. Dan kemungkinan yang ketiga, manusia sebenarnya belum pernah benar-benar memahami kebenaran sepenuhnya. Masalahnya terletak pada satu hal sederhana. Manusia tak memiliki cara untuk memverifikasi semuanya secara langsung, selain kembali pada kitab-kitab agamanya masing-masing, yang mana ini belum dapat dijadikan fondasi sebab tak ada satu manusia pun yang pernah hidup cukup lama untuk melihat keseluruhan kebenaran itu dengan pasti. Akibatnya, sepanjang sejarah manusia selalu berada dalam posisi yang dimana mereka harus memilih sesuatu yang mereka yakini sebagai kebenaran tanpa pernah benar-benar tahu apakah pilihan itu memang benar atau salah di hadapan Tuhan. Intinya adalah Tuhan mungkin memang ada, akan tetapi agama dan keyakinan yang mana yang diterima olehnya. Persoalan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sejak lama, banyak filsuf mencoba memahami dilema ini dengan cara mereka sendiri. Salah satunya adalah Blaise Pascal, seorang filsuf dan matematikawan abad ke-17 yang pernah mengemukakan gagasan yang dikenal sebagai Pascal-Schweger. Pascal berpendapat bahwa dalam persoalan Tuhan, manusia pada dasarnya hidup dalam sebuah taruhan. Karena selama hidupnya manusia tak memiliki cara untuk membuktikan secara mutlak apakah Tuhan ada atau tidak. Namun baginya, lebih rasional untuk bertaruh percaya daripada tak sama sekali. Mengapa? Karena jika Tuhan ada, kita mendapat ganjaran keabadian dan surga sebagaimana yang dijanjikan. Jikapun ternyata Tuhan memang tak ada, maka kita tak kehilangan atau kekurangan apapun. Namun jika seseorang memilih untuk tak percaya, dan ternyata Tuhan benar-benar ada, maka risikonya jauh lebih besar, bahkan mungkin mengerikan.
Sangat disayangkan jika seseorang justru menjalani hidupnya dengan mempertaruhkan kesempatan hanya karena memilih untuk tak percaya kepada atau adanya Tuhan. William James memberikan perspektif yang memperkuat dan melengkapi taruhan Pascal di tengah keraguan. Dalam esainya The Will to Believe, James berargumen bahwa dalam situasi hidup yang merupakan pilihan nyata dan mendesak, di mana bukti intelektual tak cukup untuk memutuskan secara pasti, kita berhak dan bahkan harus menggunakan kehendak kita untuk memilih percaya. Bukan karena taruhan dingin, melainkan karena percaya itu membuka kemungkinan pengalaman yang berharga yang tak akan pernah didapatkan jika kita hanya menahan diri dalam keraguan abadi. James mengakui kebenaran kritik terhadap Pascal bahwa keyakinan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan begitu saja. Namun ia menegaskan dalam hal-hal rohani yang mendalam, menunggu bukti sempurna selamanya justru bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk hidup yang lebih penuh makna, kasih, dan harapan. James mengatakan bahwa jika suatu agama atau keyakinan merupakan living hypothesis, sebuah kemungkinan yang secara nyata terasa masuk akal dan dapat dipercaya oleh seseorang, maka memilih untuk percaya bisa menjadi langkah rasional yang membawa manfaat seperti kedamaian batin, kekuatan moral, dan hubungan yang lebih dalam dengan Sang Ilahi. Meskipun kemungkinan salah tetap ada, ia tak menyangkal risiko salah agama, tapi ia menekankan pencarian tulus dan komitmen hidup lebih penting daripada kepastian intelektual sempurna. Jika Tuhan adil, Tuhan akan menghargai hati yang mencari dengan sungguh-sungguh, bukan yang lumpuh oleh ketakutan salah pilih. Tetapi gagasan ini juga membuka sebuah persoalan lain yang tak kalah rumit. Taruhan itu tak hanya tentang percaya atau tak percaya kepada Tuhan, melainkan juga Tuhan yang mana. Sebab di dunia ini tak hanya ada satu keyakinan tentang Tuhan. Jika kita melihat lebih jauh ke belakang, kita akan menemukan sesuatu yang cukup mengganggu. Zoroastrianisme misalnya, agama ini pernah menjadi salah satu sistem kepercayaan paling berpengaruh di dunia kuno, terutama di wilayah Persia. Ia membentuk pandangan tentang Tuhan, kebaikan dan kejahatan, serta kehidupan setelah kematian. Namun hari ini, pengaruh besarnya hampir menghilang, walau masih bertahan dalam komunitas kecil, tetapi mendengar namanya saja mungkin asing bagi sebagian orang. Juga di Mesir kuno, Yunani, Romawi, dan tradisi Norse, pada masanya kepercayaan-kepercayaan politeistik ini memiliki kuil-kuil, ritual keagamaan, para imam, serta kisah-kisah suci yang diyakini sebagai kebenaran tentang para dewa yang mengatur dunia. Dalam peradaban masing-masing, kepercayaan politeistik ini pernah menjadi pusat kehidupan spiritual masyarakatnya. Namun hari ini, kepercayaan-kepercayaan itu hanya dikenal sebagai mitologi, cerita sejarah, atau sekadar warisan budaya yang muncul dalam literatur, film, dan budaya populer. Kita memang tak bisa menyangkal bahwa kepercayaan-kepercayaan yang kini ditinggalkan itu memudar seiring masuknya agama-agama baru yang membawa ajaran yang dianggap lebih rasional. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi contoh bahwa keyakinan yang dianut pada suatu masa tak menjamin bahwa itulah kebenaran yang tetap dan tak lekang oleh waktu. Dan dari sinilah pertanyaan itu mulai terasa jauh lebih dekat dengan kehidupan hari ini. Sebuah pertanyaan yang tajam yang sering muncul di hati banyak manusia. Bagaimana jika Tuhan atau agama yang selama ini kita yakini dengan sungguh-sungguh ternyata salah? Dan bagaimana jika Tuhan yang kita sembah malah marah karena kita memilih agama yang salah? Pertanyaan ini membawa kegelisahan yang sangat nyata bagi banyak orang. Sebab dalam dunia yang dipenuhi oleh berbagai keyakinan, seseorang hampir selalu dihadapkan pada kemungkinan bahwa ia bisa saja memilih jalan yang keliru. Bagaimana jika Kristen ternyata bukan jalan yang benar? Bagaimana jika Islam yang saya tolak justru yang benar? Atau bagaimana jika Hindu, Buddha, atau bahkan keyakinan lain yang dianggap asing ternyata yang membawa kepada keselamatan? Dengan kata lain, niat seseorang untuk percaya kepada Tuhan justru bisa dianggap keliru oleh Tuhan sendiri hanya karena kita memilih agama yang salah. Inilah yang disebut atau kritik tentang banyaknya kemungkinan Tuhan atau agama terhadap taruhan Pascal. Pascal mengasumsikan bahwa hanya ada satu pilihan utama, percaya kepada Tuhan Kristen atau tak percaya sama sekali. Tapi di dunia ini ada puluhan bahkan ratusan agama dan interpretasi yang sama-sama mengklaim bahwa merekalah yang benar. Jika setiap agama menawarkan ganjaran tak terhingga bagi yang benar dan hukuman bagi yang salah, maka taruhan menjadi jauh lebih rumit. Memilih satu agama berarti menolak yang lain, dan penolakan itu bisa berakibat kerugian jika ternyata yang ditolak itulah yang benar. Matriks keputusan tak lagi sederhana percaya melawan tak percaya, melainkan percaya agama A melawan agama B, melawan agama C, melawan ateisme, dengan risiko simetris di mana salah pilih sama dengan hukuman abadi. Pemikiran yang hampir serupa juga muncul dalam diskusi para filsuf tentang apa yang sering disebut sebagai pluralitas agama. Salah satu tokoh yang banyak membahasnya adalah John Hake. Ia menunjukkan bahwa manusia lahir di berbagai tempat dengan tradisi agama yang berbeda-beda, dan hampir semua cenderung mengikuti keyakinan yang diwariskan oleh lingkungannya. Dengan kata lain, bagi sebagian besar manusia, agama bukanlah sesuatu yang dipilih sepenuhnya dari nol, melainkan sesuatu yang telah diterima sejak lahir.
Pemikiran semacam ini pernah disinggung oleh Bertrand Russell. Ia pernah mengemukakan sebuah pengamatan yang sederhana, tetapi sangat tajam. Menurutnya, jika seseorang lahir di India, besar kemungkinan ia akan tumbuh sebagai Hinduisme. Jika ia lahir di Arab, kemungkinan besar ia akan menjadi pengikut Islam. Dan jika ia lahir di banyak wilayah Eropa atau Amerika, besar kemungkinan ia akan tumbuh dalam tradisi Kristen. Pengamatan ini tak sedang mencoba menilai mana yang benar atau mana yang salah. Ia hanya menunjukkan satu kenyataan yang sulit dibantah, bahwa dalam banyak kasus, keyakinan seseorang seringkali mengikuti tempat di mana ia dilahirkan. Disinilah dilema itu menjadi semakin dalam, karena jika keyakinan seseorang sangat dipengaruhi oleh tempat ia dilahirkan, maka pertanyaan yang muncul menjadi jauh lebih besar. Apakah manusia benar-benar memiliki keyakinannya sendiri? Atau sebenarnya mereka hanya mewarisi satu kemungkinan dari ribuan kemungkinan yang ada di dunia ini? Well, you were brought up, of course, as a Christian. When did you first decide that you did not want to remain a believer in the Christian ethic? I never decided that I didn't want to remain a believer. I decided between the ages of 15 and 18, I spent almost all my spare time thinking about Christian dogmas and trying to find out whether there was any reason to believe them. And by the time I was 18, I discarded the last of them. Jika dilema ini kita ikuti sampai pada konsekuensinya, maka persoalannya menjadi jauh lebih serius dari sekedar perbedaan pandangan. Karena pada akhirnya, setiap manusia harus mengambil satu posisi. Seseorang mungkin memilih untuk memeluk suatu agama, seseorang lain mungkin memilih keyakinan yang berbeda, dan sebagian lagi mungkin memilih untuk tak mengikuti agama apapun. Namun apapun pilihannya, manusia hanya memiliki satu kehidupan untuk membuat keputusan itu. Tak ada manusia yang bisa hidup dua kali untuk mencoba kemungkinan yang lain. Tak ada kesempatan untuk kembali dan mengganti keyakinan setelah mengetahui hasilnya. Inilah yang membuat persoalan ini menjadi sangat berbeda dari keputusan-keputusan lain dalam hidup. Dalam banyak hal, manusia masih bisa belajar dari kesalahan, seperti memilih pekerjaan yang tak sesuai lalu menggantinya, atau mengambil keputusan buruk dan memperbaikinya di kemudian hari. Namun, dalam persoalan keyakinan tentang Tuhan dan kehidupan setelah kematian, situasinya tak seperti itu, tak sesederhana itu. Jika kehidupan setelah kematian benar-benar ada, maka keputusan yang dibuat selama hidup bisa menjadi keputusan yang bersifat permanen. Disinilah banyak pemikir menyebutnya sebagai salah satu taruhan terbesar dalam hidup manusia. Karena sepanjang hidupnya, manusia harus menjalani suatu keyakinan tanpa pernah benar-benar mengetahui apakah keyakinan itu sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Ironisnya, jawaban atas pertanyaan itu baru akan diketahui manusia kelak ketika hidupnya telah berakhir. Di tengah dilema ini, banyak orang mencoba menemukan jawaban yang terasa paling sederhana. Mereka beranggapan bahwa yang terpenting dalam hidup adalah menjadi manusia yang baik. Selama hidup dengan jujur, menolong orang lain, tak menyakiti sesama, dan berusaha melakukan kebaikan, maka itu seharusnya sudah cukup. Pandangan ini memang terdengar sangat masuk akal. Bahkan bagi banyak orang, inilah cara paling aman untuk melihat persoalan agama di dunia yang penuh dengan perbedaan. Tetapi jika kita melihat ajaran agama secara lebih serius, kita akan menemukan satu hal yang tak selalu sesederhana itu. Bahwa dalam banyak tradisi keagamaan, keselamatan tak hanya diukur dari kebaikan moral semata, tetapi juga dari iman, keyakinan, serta bagaimana manusia menyembah dan kepada siapa ia beriman. Artinya, dalam kerangka pemikiran ini, kebaikan saja tak selalu dianggap cukup. Jika keyakinannya dianggap tak sesuai dengan kebenaran yang diyakini oleh suatu ajaran, maka perbuatannya belum tentu dipandang memenuhi syarat yang ditetapkan atau syarat menuju keselamatan. Disinilah dilema itu menjadi semakin berat karena manusia bukan hanya dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana hidup dengan baik, tetapi juga pada pertanyaan yang jauh lebih sulit. Bagaimana memastikan bahwa keyakinan yang dijalani selama hidup benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Pada titik ini, manusia sampai pada satu kenyataan. Tak ada seorang pun yang benar-benar bisa mengetahui jawabannya selama masih hidup. Tak ada satupun yang pernah kembali dari kematian untuk memastikan secara pasti bagaimana kenyataan yang sebenarnya. Semua keyakinan pada akhirnya berdiri di atas iman, kepercayaan, dan interpretasi manusia, di mana kepastian tentang apakah keyakinannya benar atau tidak di hadapan Tuhan tetap berada di luar jangkauannya. Pada akhirnya, seluruh pemikiran ini membawa manusia pada satu kemungkinan yang tak nyaman untuk dibayangkan. Seseorang bisa menjalani seluruh hidupnya dalam keyakinan yang dianggapnya benar, namun ia tak memiliki satupun cara untuk memastikan bahwa keyakinannya itu memang benar. Manusia berdoa, manusia beribadah, manusia menjalani ajaran yang ia yakini dengan penuh keyakinan. Namun selama hidup, tak ada satu manusia pun yang pernah benar-benar tahu bagaimana kenyataan itu sebenarnya di hadapan Tuhan.
semua keyakinan berdiri di atas sesuatu yang tak pernah bisa dilihat secara langsung. Dan justru disitulah letak kegelisahannya, karena jika Tuhan benar-benar telah menetapkan satu kebenaran di sisinya, maka secara logika hanya ada dua kemungkinan: menjalani hidup dengan keyakinan yang benar, atau sebaliknya, menghabiskan seluruh hidup dalam keyakinan yang ternyata keliru. Sementara manusia hanya berpegang pada kitab sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kesimpulannya, manusia hanya percaya, bahkan mereka yang mengaku tak percaya adanya Tuhan pun tetap bertumpu pada keyakinannya. Namun satu hal yang patut diingat, jika kehidupan setelah kematian benar-benar ada, maka semua pertanyaan ini suatu saat pasti akan mendapat jawabannya. Dan pertanyaan yang paling sunyi sekaligus paling mengerikan, bagaimana dengan mereka yang sejak awal begitu yakin bahwa tak ada apapun setelah kematian, namun ternyata. Sampai jumpa di video berikutnya.